Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita hari ini bertemu untuk Radio Talk Show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Gimana dong hari ini? Mudah-mudahan banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita ya. Perubahan menuju perbaikan, baik itu kondisi kesehatan kita ya, bisnis kita, hubungan bersama keluarga, hubungan bersama orang-orang tercinta. Semuanya mudah-mudahan menuju perbaikan yang berarti gitu kan. Termasuk kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan. Karena ini semakin hari kayaknya kok penyakit itu ada aja gitu ya. Even kita merasa kayaknya aku tuh udah ngejaga banget deh, asupan semuanya udah dijaga, tapi kok masih juga sering ada penyakit-penyakit yang timbul. Pernah gak sih berasa gak enak perutnya gitu kan? Terus diperiksain, ternyata ada masalah dengan sindrom usus halus. Apa ini? Oke, kita bahas hari ini. Saya Nina Amelia bersama praktisi nutrisi dan kesehatan Bapak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita melanjutkan bahas sindrom-sindrom ya. Kemarin kan kita bahas tentang metabolic disorder, sindroma kerusakan sistem metabolik. Jadi disorder itu kan sudah salah fungsi metaboliknya yang kita bahas ya, di mana sel-sel tidak lagi mampu memetabolisme gula menjadi energi, akibatnya lemak yang dibakar menjadi energi. Akibatnya yaitu tadi gejalanya ada tekanan darahnya naik, kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Nah itu udah termasuk sindroma. Nah sekarang kita bahas lagi sindroma masih di sekitar sindroma pencernaan juga. Kita ingatkan lagi sindroma itu sebetulnya apa sih gitu biar ingat. Ya, jadi sindroma itu ya kumpulan gejala-gejala yang khusus yang khas gitu ya, yang terjadi tapi prosesnya penyebabnya itu belum diketahui. Ini beda sama simptom ya? Iya, kalau simptom itu kan artinya gejala ya. Kalau penyakit kan selalu ada gejala. Kalau itu juga ada gejalanya, cuma gejala proses penyebabnya masih belum diketahui. Dan kadang-kadang gejala penyakit itu kan kadang-kadang gejalanya sama tapi penyakitnya beda. Gitu, itu yang jadi problem gitu. Gejalanya apa? Badannya panas, tapi penyakitnya kan bisa demam, flu, itu bisa radang tenggorokan, bisa tipes, bisa demam berdarah, macam-macam ya. Jadi sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala khusus yang terjadi bersamaan, tapi kadang-kadang penyebabnya apa, prosesnya kenapa, terus kenapa harus terjadi, dan bagaimana penanganannya itu masih big question mark kadang-kadang itu, makanya disebut sindrom. Kalau penyakitnya apa sih? Penyakit apa ya? Kantong kering. Contohnya penyakit flu, ya kan? Penyakit sakit radang, sakit diare, penyakit mah itu kan ketahuan lah gejalanya ya. Kalau mah biasa dari helikopter bakteri pylori, kalau penyakit flu ya akibat dari virus flu gitu ya. Nah sindrom ini yang bingung kenapa ya bisa usus halus itu bocor gitu kan. Jadi kan kita kalau konsumsi makanan dari mulut mestinya kita kunyah-kunyah langsung ke kerongkongan, langsung ke pencernaan di lambung. Di lambung itu kan ada asam lambung yang sekaligus untuk membantu menghancurkan makanan biar jadi kayak bubur, kayak bolus. Lalu habis kayak bolus disalurkan lagi ke usus halus. Nah diserapnya kan di usus halus nih. Usus halusnya bocor. Mestinya yang diserap itu adalah saripati nutrisi makanan, karena bocor, jangankan saripati, sampahnya yang mestinya dibuang masuk juga ke dalam peredaran darah. Nah itu karena kebocoran itu ya kan. Nah jadi kalau ternyata kebocoran tuh nggak cuma dana bos ya? Iya, bukan sekedar dana bos, bukan sekedar ban. Nggak cuman ban, nggak cuman genteng, usus juga bisa bocor. Betul. Dan ini masuk sindroma. Nah itu yang kita mesti mungkin ketahui. Kalau penyakit yang itu juga sebenarnya sindroma karena bocornya banyak juga ya dana-dana yang itu. Cuma kita nggak bisa bahas. Silakan nanti untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda boleh WhatsApp di 081511 103 103. Dan Anda juga bisa saksikan keseruan kami berdua di YouTube channel kita Ziman Herbal. Subscribe dong,
Biar nanti kalau ada muncul yang baru akan bunyi loncengnya ting tong gitu, dan Anda akan tahu ya ada ilmu apa lagi gitu. YouTube channel kita Ziman Herbal. Oke, jadi hari ini kita bahas, tadi disampaikan sindrom usus halus bocor. Pastinya kita semua nggak kepengen itu terjadi dalam diri kita ya, karena kalau yang namanya sari-sari makanan saja sudah tidak bisa terdistribusikan dengan baik gara-gara ususnya Saripati bocor. makanan masuk keserap, tapi kan yang harusnya nih sampah-sampah nih, sampah-sampah yang mestinya usus besar lalu dibuang ya. Kan usus halus itu yang mesti diserap itu cuma saripati makanan. Lalu sampah-sampah yang mestinya lewat nggak usah diserap gitu ya. Itu harusnya ke usus besar lalu dibuang berupa feses gitu ya. Cuma ini nggak ke usus besar, masuk juga ke peredaran darah karena dinding usus harusnya itu yang mestinya rapat gitu ya, yang bisa lewat cuma saripati makanan ini udah mulai membesar. Makanya sampah juga Iya. otomatis berarti kita bisa keracunan, tubuh kita keracunan dari itu ya, nanti sampah-sampah kita ya. bahas deh. Ya sudah deh kalau begitu. Oke. Seperti apa dan apa akibatnya, kenapa bisa begitu, kita akan bahas lah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut ya. Jadi tema kita hari ini adalah sindrom usus halus bocor. Silakan yang mungkin ada di antara Anda punya pengalaman atau Anda merasakan ada gejala-gejala menuju ke sana, Anda boleh bertanya di 081511 103 103. Jadi banyak tuh udah cerita sindrom, kita ulang, itu adalah gejala-gejala klinis yang sering terjadi pada penyakit ya, di mana pada tubuh kita, di mana itu mengindikasikan suatu penyakit dan belum diketahui apa sebabnya. Nah, sindrom ini banyak sekali jenisnya, termasuk bicara mengenai sindrom usus halus bocor. Fungsi usus halus sendiri ini sebetulnya adalah menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya Pak, ke pembuluh darah. Oke. Tapi seringkali ada masalah di usus halus ini, yakni kebocoran. Sehingga yang seharusnya dipisah antara sari makanan dengan sampah ini bisa tembus karena tadi ibaratnya pori-porinya ini merenggang gitu. Ya, jadi membesar ya. Membesar. Jadi sampah bisa tembus juga, jadi sampah terdistribusikan juga ke pembuluh darah, ya, ke seluruh tubuh. Jadi kan kita mendapatkan saripati makanan itu kan diserap di usus halus ya kan. Nah, saripati makanan ini untuk sel-sel seluruh tubuh kita itu diserap di usus halus. Nah, usus halus itu mestinya hanya menyerap saripati makanan. Tapi karena bocor, melebar permeabilitasnya itu, dinding ususnya membesar. Jadi sampah-sampah yang mestinya dibuang ke usus besar ya kan, lalu kita BAB lah ya, itu malah masuk ke dalam aliran darah. Nah, masalahnya sampah-sampah ini kan sifatnya toksik. Yang mesti dibuang itu kan zat sampah. Bahkan bakteri patogen juga bisa masuk, jamur juga bisa masuk. Bayangkan kalau semua sampah-sampah itu masuk ke aliran darah, pasti kan antibodi kita itu merasa dapat serangan. Wah, lihat nih, ada serangan kita, pasti alarmnya bunyi, tet, danger. Antibodi pada bereaksi. Nah, yang dilawan itu kan belum tentu bibit kuman penyakit, sampah yang dilawan. Nah, lama-lama ini dia akibatnya ada gejala-gejalanya bagi mereka yang punya masalah dengan sindrom usus halus bocor ini. Nah, jadi kalau udah punya gejala-gejala misalnya kembung-kembung gitu ya, perutnya nggak nyaman, begah gitu, mual, orang pikir itu mah, memang mirip mah, tapi ternyata ususnya yang bocor. Atau diare sering bolak-balik diare, atau kebalikannya malah konstipasi atau sembelit, itu usus halusnya bocor. Kemudian kelelahan kronis, capek nggak berhenti ya kan, padahal udah minum doping udah apa, itu usus halusnya bocor. Itu sebabnya apa sih Pak Nyoto? Nah, nanti kita cerita sebabnya, kita nakut-nakutin dulu nih. Oke, terus. Kemudian kulit kita kan, kalau kita darah kita banyak sampah, akibatnya kulit kita kan jadi ruam-ruam gitu kan ya, ada dermatitis, kadang-kadang bisa psoriasis, kulit kita jadi kotor. Ya gimana orang sampahnya mesti dibuang khusus halus, keserap lagi di aliran darah gitu ya. Terus nyeri-nyeri sendi. Nah, ini nyeri-nyeri sendi itu juga gejala leaky gut syndrome.
sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Nah, karena gejala-gejalanya mirip penyakit, jadi sebenarnya dokter-dokter juga banyak yang angkat tangan, ini penyakit apa ya? Apa diguna-guna? Jadi ya kan? kulit diobatin psoriasisnya, kepala dikasih obat sakit kepala, merembet ke tempat-tempat yang Ini lain. kok penyakitnya bolak-balik banyak sih. Iya, karena toksik yang tersebar tadi ya Pak. Nah, oleh sebab itu makanya disebut sindrom. Karena gejala medisnya banyak, tapi penyebabnya apa, penyakit apa, perlu penelitian yang panjang. Padahal itu usus halusnya bocor. Itu kalau misalnya kepala diobatin belum tentu sembuh. Nah, sekarang kita minum obat sakit kepala, tapi kan usus halus Tetap begitu. Susah banget ya ngomong usus. Usus halusnya tetap bocor, sampah-sampah tetap masuk ke dalam aliran darah. Akibatnya sakit kepala. Ya nggak sembuh-sembuh lah sebelum usus halusnya. Iya, ibaratnya sumber utamanya dibenerin gitu. Kayak kita punya ban bocor, kita nggak tambal, kempes sedikit pompa lagi, kempes sedikit pompa lagi, ya kan nggak menyelesaikan masalah. Mesti ditambal dulu usus halusnya. Artinya gini loh, tubuh kita kan mampu menambal dirinya sendiri gitu. Oh, itu kan bisa nambal sendiri? Yalah, kita kan luka juga mampu menambal dirinya sendiri. Kita luka di kulit di mana kan bisa. Saya pikir ada jasa penambalan usus bocor. Satu lubang Bapak Ibu. Tubles ya kan. Mau tambalnya pakai karet atau tubles gitu ya. Nah, jadi karena usus halus itu yang lebih parah lagi nanti itu ya. Kalau kita punya antibodi itu menyerang sampah terus-menerus, lama-lama kita punya antibodi bego. Karena dia nggak tahu jadinya. Ini kawan yang mana, lawan yang mana. Mana yang bakteri musuh saya serang, bakteri jahat. Mana virus, mana jamur-jamur jahat, mana yang berbahaya. Nggak tahu, karena semuanya dianggap musuh. Nanti lama-lama jadi bego, jadi bodo amat yang ada. Jadi semakin banyak nyerang tubuh dan antibodinya udah nggak mau. Iya, nggak mau bereaksi. Cikal bakal autoimun. Nanti kita bahas lagi. Baik, kalau begitu, aduh mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Seringkali tuh kita deteksi penyakitnya macam-macam, ternyata sumbernya ada di usus halus. Iya. Oke, sebabnya apa sih? Tenang ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetap stay di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Ternyata menyeramkan ya, akibat dari sindrom usus halus yang bocor itu tadi bisa menyebar kemana-mana, bisa sakit kepala, bisa ke kulit, ya bisa kemana-mana lah pokoknya, karena sampah-sampah yang jadi toksik tadi itu tersebar ke seluruh tubuh. Ini juga bikin antibodi kita jadi, kata Pak Nyoto sih, budak gitu, bego gitu, karena saking bingungnya dia serangannya nggak berhenti ada terus kan gitu. Kita makan terus ya. Sampah-sampah yang mesti dibuang usus besar masuk aliran darah di usus besar, di usus halus karena bocor. Jadi datang lagi sampah, ini musuh diserang-serang terus, datang lagi musuh diserang-serang terus. Lama-lama musuh kita yang mana sebenarnya? Kata antibodi kita kan. Kok kita serang-serang banyak banget. Lama-lama udah deh, kita udah jadi pejuang aja, siapapun kita serang gitu kan. Ada yang menyerang ke kulit jadi penyakit psoriasis, ada yang menyerang ke muka, kemana-mana, ke organ-organ tubuh lainnya jadi penyakit lupus ya. Jadi penyebab penyakit autoimun banyak yang sampai sekarang itu masih dalam penelitian tapi banyak yang meyakin itu akibat dari usus halus kita yang bocor. Begitu usus halus kita yang bocor, kita punya antibodi itu jadi galau. Jadi semua itu lama-lama diserang karena udah kebanyakan perang mungkin ya. Jadi menyerang siapa? Yang diserang ya tubuh kita sendiri, organ kita sendiri. Nah, semakin banyak yang diserang, ada yang serang ke sendi-sendi, jadi rheumatoid arthritis ya kan. Ada yang diserang ke ginjal, misalnya penyakit lupus, ada yang diserang ke kulit, psoriasis, ada penyakit Stephen Johnson ya kan, macam-macam deh. Jadi karena itulah penyebab leaky gut syndrome ini yang mesti kita waspadai. Emang apa penyebabnya Pak? Jadi penyebabnya kan gini ya, ini juga masih dalam tahap penelitian terus. Kita kan punya lambung. Lambung itu ada katup atau sphincter namanya ya, yang nutup di atas sama nutup di bawah. Jadi nutup di atas habis kita makan ya kan, itu dia katupnya nutup. Jadi asam lambungnya nggak naik ke kerongkongan. Jadi makanya orang habis makan itu salto-salto kok makanannya nggak tumpah, karena ada sphincternya, ada katup di lambung atas. Kemudian udah diolah nih, makanan itu jadi diolah oleh lambung, diremes-remes pakai asam klorida di lambung, udah bentuknya bolus gitu ya.
itu ada katupnya, keluarnya sedikit-sedikit. Yang ke bawah. Iya. Oh, yang ke usus halus itu. Yang ke usus halus. Tapi sebelum ke usus halus kan sifatnya masih asam tuh. Dari lambung yang bentuknya walaupun buburnya masih bersifat asam karena bercampur asam lambung, ya kan? Nah, itu sama cairan empedu, itu dinetralisir, ya kan? Pankreas bukan empedu. Jadi pankreas mengeluarkan suatu zat enzim yang fungsinya netralisir asam, jadi sifatnya alkali atau basa, jadi netral. Begitu udah netral, kondisi bolus atau bubur tadi masuk usus halus diserap. Nah, kalau pankreasnya sudah malfungsi, dia nggak mengeluarkan enzim yang fungsinya untuk netralisir asam lambung ini, masuk usus halus masih bersifat asam. Nah, yang sifatnya asam itu sifatnya korosif, jadi merusak dinding usus halus, tempat penyerapan saripati makanan. Kan mestinya yang diserap itu saripati makanan yang udah netral, tidak asam dan tidak basa karena udah dinetralisir nih sama enzimatis yang dilakukan oleh pankreas, ya kan? Pankreas selain menghasilkan insulin juga menghasilkan enzim untuk netralisir asam bolus makanan dari lambung ini. Nah, kalau udah seperti itu lama-lama jadi bocor. Nah, belum lagi orang itu stres. Jadi orang yang stres itu karena menyebabkan kita punya katup di lambung bawah ini yang tadinya rapat, ya. Jadi kalau rapat kan nggak mungkin bocor dong. Nah, begitu dia longgar, ini kan keluarnya banyak nih. Oh, stres itu bisa menyebabkan katup di bawah lambung itu longgar. Iya, jadi longgar, jadi mestinya belum sempat dinetralisir. Kok bisa gitu ya? Itulah dia. Karena stres itu memproduksi hormon adrenalin, kortisol apa segala macam lah ya. Oke, gitu jadi ngaruh. Berarti kalau gitu usus halus bocor bisa disebabkan karena pankreasnya tadi yang bermasalah, sehingga dia tidak bisa mengolah bolus yang asam menjadi netral, plus juga karena stres. Iya. Jadi stres itu kan membuat kita punya hormon kelenjar-kelenjar nggak normal. Termasuk kita punya katup-katup yang ada di lambung juga nggak normal. Oh gitu. Jadi kalau katup atasnya bocor jadi GERD, kalau bawah jadi kalau bawah jadi leaky gut syndrome. Belum pola makan kita, pola makan yang banyak gluten, kandungan tepungnya tinggi, goreng-gorengan, lemaknya tinggi, makanan olahan semua, ya kan? Yang banyak pengawet, perasa, pelembut, pelunak, macam-macam. Kemudian apalagi kita konsumsi alkohol, apalagi ada penyakit diabetes, ya kan? Dan yang parah juga kita kebiasaan konsumsi obat pereda nyeri. Jadi bentar-bentar sakit minum obat anti nyeri. Makanya Nanti besok lagi kalau misalnya lu jangan stres lo, ntar usus halusnya bocor. Iya, mestinya begitu. Nggak nyambung banget gitu. Padahal itu bisa menyebabkan itu ya. Iya. Ya sudahlah, kalau kita nggak mau stres, nyanyi aja yuk kita yuk. Oke. Kita nyanyi dulu ya, nanti dilanjut setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda Ziman Lovers yang selalu siap bersama Nena dan Tanyoto. Acara ini hadir seminggu sekali di radio kesayangan Anda dan dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih bahas mengenai sindrom usus halus yang bocor. Ini ternyata ngeri sekali ya. Kalau selama ini kita tuh banyak banget penyakit yang ono ini terus gitu nggak kelar-kelar. Ke dokter juga dikasih obat nggak reda-reda, sakit lagi. Nah, bisa jadi sumbernya adalah di usus halus kita yang bocor. Iya. Sebabnya apa? Tadi Pak Nyoto udah katakan stres itu salah satu pemicunya. Makanan-makanan yang gaje tadi itu juga pemicunya ya. Jelas. Nah, pankreas kita yang sudah tidak bisa berfungsi secara optimal itu juga bisa jadi penyebabnya gitu. Nah, biasanya ada gejala-gejala nggak sih Pak yang kita bisa deteksi kalau itu mengarah ke sindrom usus halus bocor? Gejalanya itu kebetulan seperti penyakit pada umumnya, contohnya kembung, terus perutnya banyak gas, atau perutnya kram gitu kan, terus makan tertentu kepekaan terhadap makanan tertentu ya kan, terus nyeri-nyeri di perut gitu kan, apa ya penyebabnya? Dicek urinnya, dicek fesesnya nggak ada bakteri, nggak ada apa, tapi kok kembung-kembung terus, tapi kok diare terus, kok nggak ada penyebabnya, itu pasti usus halusnya bisa jadi bocor. Ya kan? Jadi ada udah underestimate aja diperiksa dokter kemana-mana nggak ada, santet nih jangan-jangan nih.
Jadi ini kata ahli gastroenterologi ini udah dokter di atasnya dokter ya, kata ahli gastroenterologi Donald Kirby MD itu gelar dokter di luar negeri itu MD gitu ya. Dia direktur pusat nutrisi tentang manusia di klinik Cleveland ya. Ini dia juga bilang, jadi kita itu belum tentu tahu semua penyebab dari seperti sindroma ini, masih terus penelitian. Jadi banyak gejala penyakit kita nggak tahu sumbernya, kita cuma hilangkan gejalanya kan nggak menyembuhkan. Iya betul. Nah tapi juga bilang selain yang saya sebut tadi di atas ya, konsumsi obat-obatan anti-inflamasi, penghilang rasa sakit atau pereda nyeri jangka panjang, konsumsi antibiotik jangka panjang itu sifatnya kan asam, itu juga merusak usus halus. Makanya kan kalau kita lihat lambang apotek itu ya, lambang apotek tahu nggak gambarnya apa? Apotek itu ular sama gelas. Ular sama gelas. Kalau gelasnya anggap aja obat lah ya, kan ularnya itu kan Bisa. Ya. Jadi kalau kita konsumsi obat jangka panjang seperti pereda nyeri jangka panjang, ya. Jadi misalnya kita sedikit-sedikit konsumsi obat rasa sakit, tiap hari pusing, tiap hari pegel-pegel, tiap hari sakit gigi, jadi minum obat pereda nyeri terus yang ada di warung. 3 bulan berturut-turut itu kemungkinan besar bisa kena leaky gut syndrome atau gagal ginjal. Nah silahkan pilih, tapi bisa dua-duanya. Kok silahkan pilih? Bisa dua-duanya. Bisa gagal ginjal, bisa leaky gut syndrome. Berarti kalau gitu oma opa kita itu bahaya juga ya Pak, karena kan biasanya kalau sepuh-sepuh tuh udah makan obatnya banyak-banyak. Iya, jadi makan obat itu semakin dikonsumsi terus-menerus itu kan udah jelas ya, obat pereda nyeri ya, mau mereknya apapun gitu ya, mau itu kan ada batas waktunya, nggak boleh lebih dari 3-7 hari. Kalau dikonsumsi 3 bulan, bayangkan. Malah mereka seumur hidup loh kadang-kadang. Aduh, nggak usah sampai seumur hidup lah, 3 bulan juga bisa udah rusak metabolisme, udah rusak. Terus kalau misalnya udah begitu, organ. Terus obatnya apa dong kalau sindrom usus halus? Nah, kita jelaskan sekarang nih ya. Ya iyalah, kan tadi udah tahu tuh gejala-gejalanya, udah tahu sebabnya, udah tahu akibat-akibatnya. Mau tahu juga lah gimana tuh ngobatinnya. Kita mesti rubah dulu paradigma kita. Kalau perlu kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dari konsumsi makanan, dari buah-buahan, dari herbal-herbal yang memang secara turun-temurun, namanya terbukti secara empiris membantu kualitas kesehatan. Contohnya konsumsi mengkudu gitu ya, konsumsi saripati delima, konsumsi pegagan, konsumsi kayu manis. Oh itu kasetnya banyak banget tuh untuk memperbaiki sistem imunitas kita, memperbaiki pencernaan kita, memperbaiki sistem hormonal kita. Dan kebetulan di ekstraknya ekstrak dingin, jadi zat hidupnya masih banyak, masuk dalam satu botol namanya Ziman. Jadi Ziman itu makanan ya, makanan yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia memberi kekuatan tubuh kita untuk membantu detoksifikasi di sel-sel, memperbaiki sistem metabolisme, memperbaiki imunitas, memperbaiki sistem kelenjar atau hormon. Tapi karena makanan itu untuk bisa memperbaiki tubuh kita, sampai memberi nutrisi antioksidan sampai ke tingkat seluler, ya nggak bisa simsalabim. Konsumsi Zimannya mesti rutin, pagi, misalnya siang, malam, boleh 5 tetes, 5 tetes, 5 tetes, atau 3 tetes sehari 4 kali atau 5 kali, bebas ya. Tapi yang paling penting konsisten. Jikalau kita udah merasa gejala-gejala macam-macam penyakit yang tidak nyaman bersarang di tubuh kita, nanti kita serius itu lagi. Ziman bisa mengatasi itu semua? Iya dong, nanti kita bahas lagi. Oke deh kalau gitu. Nanti kita cari tahu ya, beneran gak sih Pak Nyoto ini gitu. Tenang, kita akan kembali lagi nanti ya selain berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah, baru tahu kan bahwa ternyata potensi penyakit yang timbul di dalam diri kita itu bisa macam-macam penyebabnya, yang mungkin selama ini kita tuh nggak paham. Jadi kalau berasa mual, kembung, minum obat mah gitu kan. Iya. Terus pusing-pusing, minum obat sakit kepala, gatal-gatal, minum obat anti gatal. Iya. Apa tuh radang-radang sendi, minum obat radang sendi. Lelah-lelah, minum doping. Nah, padahal ternyata sumbernya bisa jadi karena sindrom dindingnya bocor, usus halusnya bocor, ya kan? gitu.
Ini dia kalau namanya bocor-bocor teribet gitu ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah punya masalah diare bolak-balik, sembelit, perut kembung terus-menerus, pusing, kebingungan, susah konsentrasi, terus kulit juga gampang jerawatan, ruam, eksim, dermatitis, cepat lelah, sakit kepala, nyeri sendi, banyak banget. Itu pasti dinding ususnya udah bocor. Kalau udah kecanduan obat-obatan seperti pereda nyeri, kecanduan obat-obatan antibiotik, berhenti deh, ya kan. Itu obat hanya kalau kita sakit, ya kan. Kalau udah nggak itu ya jangan jadikan makanan seperti sehari-hari. Obat itu ada batasan dosisnya dan batasan konsumsinya, waktunya ya. Jadi hentikanlah kebiasaan-kebiasaan pola makan yang buruk, yang banyak kandungan gulanya, kandungan pengawetnya, kandungan bahan kimianya, kemudian konsumsi tepung-tepungan, gluten, konsumsi susu kemasan. Nah, kita hindari terus-menerus. Kita perbaiki usus halus kita yang udah bocor dengan konsumsi buah-buahan, ya, sayur-sayuran yang belum dimasak alias masih raw. Jadi konsumsi lalap-lalapan ya. Itu bisa ngobatin yang tadi juga tuh, bisa. katup-katup Jadi itu. kan begitu nanti kita konsumsi makanan itu kan tubuh kita punya kekuatan untuk detoksifikasi. Lama-lama dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, kita konsumsi. Berarti diet itu boleh. Kalau bagus sih diet raw food. Kalau perlu untuk sementara nasi apa segala macam. Kalau perlu konsumsi yang dari umbi-umbian. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kita konsumsi ziman rutin. Jadi kalau kita konsumsi ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes sebelum tidur rutin. Protokolnya 9 bulan, orang hamil ya. 3 bulan. Protokol 3 bulan, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin. Nanti lama-lama kita punya masalah gampang diare, susah ke belakang, sembelit terus-menerus, perut kembung-kembung terus, suka pusing berkepanjangan, susah konsentrasi, kulit jerawatan, ruam, eksim terus-menerus, itu nanti reda dengan sendirinya. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan reda. Cepat lelahnya tiba-tiba nggak gampang lelah, sakit kepalanya yang bolak-balik datang lama-lama nggak muncul-muncul, nyeri sendinya juga berkurang karena usus halusnya udah mulai memperbaiki dirinya sendiri sehingga tidak bocor. Kalau tidak bocor sehingga yang benar-benar diserap oleh usus halus kita adalah saripati makanan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ya. Sampah-sampahnya lurus terus ke usus besar, ya kan. Sampah, bakteri patogen, ya kan, semua bahan-bahan berbahaya itu lurus terus ke usus besar, dibuang deh tiap pagi ya. Jadi syaratnya usus halus itu mesti diperbaiki dengan konsumsi rutin, makanan sehat, kemudian hindari penyebabnya yang saya sebut tadi di atas ya. Kemudian ya termasuk stres jangan deh, capek ya kalau stres terus ya. Emang mau? Kita juga nggak mau tahu Pak Nyoto. Tapi gimana, Mah bayar kuliah? Aduh. Mah tanah jalan baru. Pinjol. Ya udah, pokoknya tuh usaha aja berikhtiar, nggak usah dibikin stres ya, karena bahayanya buat tubuh. Jadi begitu ya kan? Ya, jadi kalau udah punya masalah dengan autoimun, udah radang nyeri sendi, udah punya gejala lupus gitu ya, udah punya gejala eksim bolak-balik, eksim tuh gatal-gatal yang nggak sembuh tuh ya. Herpes juga bisa ya Pak? Iya, kemudian apalagi tuh psoriasis yang kulitnya melepuh itu. Orang bilang, wah ini penyebabnya imunitas kita nyerang tubuh kita sendiri. Nah sudah deh, hindari konsumsi makanan pencetusnya, hindari makanan yang mengandung tepung-tepungan atau gluten. Kalau perlu hindari dulu minum susu kemasan. Kemudian hindari konsumsi makanan yang tinggi, makanan olahan yang diolah berkali-kali ya, sama konsumsi gula, alkohol, ya kan. Kemudian makanan yang banyak pengawetnya, perasa, penyedap. Ya pokoknya makanan yang kemasan itu semua pasti begitu. Yang jahat itu pokoknya yang hindarin aja ya. Yang junk dan food. Jadi bolak-balik jangan ke restoran siap saji dulu. Masak raw food, buah-buahan, sayur-sayuran. Hindari makanan yang diproses terus-menerus. Konsumsi zimannya pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes. Nanti makanya salad malah bagus ya. Iya, salad lebih bagus.
Nanti lama-lama kalau tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, yang udah bocor-bocor tuh, dia punya dindingnya, lama-lama bisa rapat lagi. Apalagi kalau perlu kita konsumsi rimpang-rimpang deh, parut jahe kayak temulawak kayak kunyit kayak minum madu kayak bagus untuk memperbaiki usus halus kita yang sudah mulai bocor. Karena sesuatu yang alami itu membantu untuk tubuh kita recovery atau menyembuhkan dirinya sendiri. Dan jangan lupa minum Zimannya nggak bisa sebentar karena kan udah bocor. Jadi harus rutin ya, dan itu butuh waktu karena ini bukan tambal ban. Bukan tambal ban, kita aja bikin usus halus kita menjadi bocor itu makan waktu bertahun-tahun. Nggak mungkin usus kita bisa rapat lagi dalam tempo sehari 2 hari. Kita luka di tangan aja nggak mungkin langsung sembuh. Pasti kan dia. Tapi yang jelas Allah tuh luar biasa ya, mengatur sistemasi dalam tubuh kita itu begitu indah ya, dan begitu cerdas. Cuman seringkali kita aja nih yang suka ceroboh banget ya buat memasukkan makanan dalam tubuh. Makanya minum Ziman sekarang ya, mulai sekarang, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam tubuh kita, dan juga bisa mengobati ya beberapa sindrom. Sehari 4 kali ya, sekali minum 5 tetes. Itu akan mempercepat dari proses detoksifikasi dan penyembuhan dari segala macam sindrom. Pak Nyoto, sudah sampai di ujung waktu. Ya, ternyata masih banyak yang kita sharing-sharing. Ya, nanti mungkin kita minggu depan ya. Minggu depan lagi ya. Mudah-mudahan kita semua terus sehat ya Pak Nyoto ya. Harus sehat lah, bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan kesehatan, baik yang diketahui atau belum mengetahui, harus punya tekad kuat untuk menemukan kembali kesehatannya dengan pola hidup sehat, pola pikir sehat, konsumsi Zimannya rutin. Siap, Komandan. Gitu. Terima kasih banyak juga buat Ziman Lovers yang sudah siap bersama kami. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.